sudah menentukan teacher yang kompeten di sekolah itu baru disuruh menilai. Jadi kita meminta siswa melihat inilah guru yang kompeten. Kemudian mengatakan kira-kira bagaimana pandangan kalian tentang guru ini dari segi sosial kompetens dan sebagainya. Tapi ini kelihatannya terbalik. Disuruh dulu siswanya memilih guru yang kompeten itu yang seperti apa, baru dicocokkan bahwa guru ini yang cocok sebagai guru yang kompeten. Jadi kelihatannya judul ini agak terbalik menurut saya. Kalau diputar mungkin bisa ya. Jadi kalau disebut di competent profile of EFL teachers at the Islamic boarding school ya mungkin itu bisa. Tapi kalau seperti ini ya sepertinya gurunya harus dinilai kompeten dulu, baru disuruh melihat karakteristik guru yang kompeten di sekolah itu seperti apa. Itu yang berkaitan dengan judul ya. Saya tidak tahu tapi rasanya ini saya melihatnya terbalik ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan dan saran ya. Yang pertama yang berkaitan dengan kebahasaan di abstrak dulu. Di abstrak itu tertulis the total numbers of the subject were 5 teachers by use saturation sampling in quantitative phase. Saya tidak mengerti sama sekali nih bahasanya. Apa yang dimaksud dengan saturation sampling technique ya? Di halaman 34 disebutkan lagi hal yang sama dan itu saya tidak paham. Bisa dijelaskan dulu ya? Di abstrak dulu ya? Ya, Kasmin. Itu apa itu saturation? Saturation itu Prof yang saya ada kalimat the total numbers itu ya kalimatnya mungkin tidak benar. Kalau disebutkan the number tidak pernah jamak itu. The total number itu selalu tunggal ya. Baru kalau sebutkan di sini were 5 teachers. Kalau the number of teachers itu boleh pakai were ya. Kalau a number of ya bisa. Kalau the number tetap number itu harus singular. Tapi ini penggunaan istilah saturation sampling teknik itu yang saya tidak paham. Apa maksudnya? Yang saya baca itu Prof, yang saturation itu maksudnya mengambil semua sampel bahasa guru yang ada di situ yang berhubungan dengan sampel yang mau diteliti karena sampelnya sedikit. Jadi diambil semua. Ada memang dasarmu itu saturation itu dari mana? Kalau ada rujukannya silakan kalau ada rujukannya. Karena saya belum pernah mendengar itu istilah saturation. Kalau semua populasi diambil biasa disebut dengan census sampling technique ya biasanya dalam buku-buku itu ya. Jadi peristilahan ini membingungkan ya, jangan sampai dalam memberi istilah ya. Saya itu ya, yang nanti saja dipertimbangkan. Kemudian yang berkaitan dengan conceptual framework, kelihatannya itu seperti proses penelitian ya. Nanti dipikirkan kembali. Saya jangan berbentuk proses penelitian yang digambarkan sebagai kerangka pikir ya, kerangka konsep. Itu jadi yang perlu dilakukan kembali. Kemudian yang berikutnya mengenai di halaman 34 definisi operasional. Ini juga saya bingung. Saya tidak paham betul definisi operasional dari kompeten EFL teachers itu kan bagaimana Anda bisa mendefinisikan secara operasional? Boleh dijawab ya? Asmin, silakan. Ya, Bro. Maksudnya ini Prof, operasional definisinya adalah semua kompeten EFL teacher itu yang 4 itu tadi, pedagogik, personal dan sosial. Apakah selama ini
situ berdasarkan persepsi dari siswa yang mana mereka sukai atau yang paling bagus, dan itu bisa diukur dengan kuesioner, interview, dan observasi. Oke. Saya ingin selanjutnya pada pemilihan sampel ya. Di pemilihan sampel itu Anda memilih 21 siswa dari kelas yang paling pintar ya? Ya, Prof. Ya. Apakah mungkin persepsi anak yang pintar terhadap gurunya akan sama dengan mereka yang kurang pintar? Wah, guru yang efektif menurut saya, mungkin saja mereka bodoh, bahasa Inggrisnya kurang, karena guru yang itu yang mengajar mereka tidak efektif atau tidak excellent atau tidak kompeten. Jadi mengapa memilih yang paling bagus ya? Pertama, Prof, ini kan yang kelas 3. Yang kelas 3 itu ada 3 kelas, di kelas 3. Jadi saya kenapa saya pilih kelas 3, karena dia yang paling lama ketemu atau diajar oleh gurunya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, atau bisa diajar juga kelas 3. Kemudian di kelas 3 ini saya pilih berdasarkan dari observasi sebelumnya, bahwa saya tanya stafnya atau gurunya kira-kira yang mana bisa diteliti dan yang bisa menjawab interview, karena ada beberapa yang memang sudah pintar speakingnya dan atau bagus bahasa Inggrisnya. Ya, pertimbangan saya itu sangat bias ya, kalau mereka yang pintar itu yang diminta untuk menilai gurunya. Boleh jadi mereka berhasil belajar karena memang cocok dengan mereka, sehingga mereka menilainya bagus. Tapi bagi mereka yang tidak berhasil, yang mungkin mereka menganggap gurunya tidak kompeten ya. Jadi satu kekeliruan dalam memilih sampel yang memilih salah satu di antara mereka yang dianggap terbaik ya. Mungkin saja kelas 2 kelas yang lain itu tidak berhasil bahasa Inggrisnya karena merasa gurunya tidak kompeten, persepsi mereka tidak kompeten. Jadi ini mungkin perlu diberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi memilih 2 guru yang kompeten itu menurut 21 orang ini, karena mereka memang sesuai dengan cara belajar mereka, sementara yang 2 kelas yang lain kemungkinan tidak sesuai dengan cara belajar mereka sehingga tidak berhasil ya. Andai kata mereka yang diminta menilai, mungkin saja mereka mengatakan tidak kompeten. Ini mohon dipertimbangkan itu, karena tidak ada siswa yang berasal dari kalangan bawah ya, kalangan yang kurang. Jadi tidak bisa membuat generalisasi bahwa itu adalah persepsi guru kompeten dari siswa, karena ada sebagian siswa yang tidak dilibatkan, terutama dari mereka yang kurang ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah yang 21 siswa ini menilai mempersepsi kelima gurunya? Yang 21 ini, Prof, dia masuk di bagian kuantitatif. Jadi saya kasih semua kuesioner. Jadi dia persepsikan semua. Kan ini yang 21, saya sudah beritahukan sebelumnya bahwa dari di antara 5 guru yang ada di sini, coba dituliskan namanya, nama yang menurut Anda paling bagus dan bagus menurut Anda, dan yang muncul itu cuma ada 2 nama dari 5 guru itu. Nah, yang 21 ya, ini kan sebaiknya kelima guru itu dinilai oleh mereka ya, sehingga bisa menentukan apakah betul dari kelima ini menurut persepsi mereka berbeda dari satu dengan yang lain. Jadi 21 itu menilai guru A, 21 menilai guru B. Baru dilihat apakah betul kelima guru ini berbeda kompetensinya berdasarkan persepsi mereka gitu. Kalau seperti ini kan kelihatannya sudah ada selain bahwa guru itu yang baik. Ya, itu jadi itu salah satu keterbatasan dari penelitian ini. Yang berikutnya, kalau
21 orang ini menilai kedua guru itu. Berarti setiap guru akan dinilai oleh 21 orang. Dua orang guru itu ya. YB dengan MT. Yes, Prof. Ya, coba perhatikan tabel 42. Tabel 42 yang kau tayangkan tadi di PowerPoint. Iya, Prof. Kelihatannya itu hanya 8 siswa yang mempersepsi guru YB, bukan 21 ya. Ini Prof, gabungan antara 8 dan 13. Ini kan di bawah totalnya untuk YB ada 8 siswa yang menilai dan MT ada 13. Jadi sebelumnya ya, pada tabel-tabel yang lain juga kan tidak seperti itu. Tidak seluruhnya di tabel itu 8 yang menilai guru YB, 13 di MT. Pada tabel lain itu berbeda lagi. Jadi saya agak heran bagaimana caranya mengumpul data ya. Coba perhatikan tabel-tabel yang lain. Itu tidak semua siswa, tidak semua 8 untuk YB, 13 untuk MT. Contohnya di tabel 43, Prof. Ya. Itu pokoknya ya, coba. Ini Prof, kalau ini kan yang itu 17 item itu itemnya yang berdasar penilaiannya siswa di situ yang misalnya item 1 atau pernyataan 1 menurut siswa, misalnya siswa 1 menurut tentang guru YB itu 29 totalnya atau 90%, sedangkan di MT ada 87. Nah, 87 ini berangkat dari siswa yang ke-13. Siswa yang 87, 56, 85 sampai di bawah itu siswa yang ke-13. Sedangkan yang di YB 29, 30 dan seterusnya sampai 26 itu siswa yang ke-8. Jadi jumlah dan pembagiannya juga ini berbeda berdasarkan jumlah siswanya yang menilai. Jadi sampel yang 21 itu tidak mengisi semua item ya? Mengisi semua, Prof, cuman berdasarkan gurunya yang menurut yang paling baik itu tadi. Ya, artinya andainya 21 siswa memilih YB, mengisi angket untuk YB untuk 9 item misalnya, totalnya kan total sampelnya tetap 21 ya? Gimana, Prof? Ya, harusnya kan total yang di bawah itu di jumlah ya. Kalau di tabel itu di bawah selalu ada jumlah ya. Itu ada tidak sama semua, ada yang hanya 8 untuk YB, ada yang 13, yang lainnya lain lagi gitu. Berarti bukan jumlah siswa itu maksudnya ya? Yang jumlah siswa yang total yang memilih. Itu jumlah skornya, Prof. Jumlah skornya. Oke, kalau Anda mau menggambarkan seperti itu kan membingungkan ya. Coba perhatikan di bab 3 cara Anda mengkategori kompetensi guru ya, level of competence dengan level of importance misalnya ya. Tidak pernah ada kategori berdasarkan persentase. Yang ada itu berdasarkan skor ya. Interval yang masuk pada kategori very competence tidak pernah ada persentase di situ. Lantas semua tabelmu di dalam findings itu semua persentase. Coba perhatikan di bab 3 bahwa Anda mengkategorikan hasilnya nanti dengan cara seperti itu. Sementara ketika menyajikan datanya tidak pernah sama sekali Anda menyinggung tentang kategori berdasarkan skor itu. Rentan nilai sekian sampai sekian itu very incompetent. Very incompetent. Sekian sampai sekian very competent. Terus di findings tidak ada itu, yang ada adalah persentase gitu. Kan tidak sejalan ya. Orang jadi bingung kalau membaca itu. Dari mana bisa dikategorikan itu padahal di
technique of data analysis tidak disinggung sama sekali gitu. Dilihat ya, yang di chapter 3. Iya, Prof. Ya, saya tidak melihat kalau ada pengkategorian yang didasarkan pada interval persentase, tapi interval skor ya. Di halaman 42, Prof. Ya, saya tidak ingat halamannya ya. Yang saya ingat itu tidak pernah Anda menyebutkan kategori very kompeten misalnya itu dalam bentuk persentase, tapi dalam bentuk skor. Rentan sekian sampai sekian, kalau dari guru artinya very kompeten. Kalau dari siswa rentan sekian sampai sekian, itu bukan persentase. Sementara di penulisan findings, semuanya itu dalam bentuk persentase yang ketuliskan. Lebih banyak. Ada di bagian bawah, Prof. Di sebelum kualitatif data. 42. Ada itu terkait interval, jadi mungkin diperbaiki, tapi ada di bagian bawah ya. Kalau di teknik di bab 3 ya? Iya, ada. Di bab 3 itu yang terakhir saya lihat hanya cara mengkonversi skor ke dalam persentase. Tapi, halaman 32 itu. Sebelum kualitatif data. Sebelum kualitatif data ya itu hanya cara mengkonversi ya. Konversi dari range of score ke persen interval. Jadi misalnya student version 190 sampai 232 berarti dia ya, dipresentasi. Itu rumus untuk mengkonversi. Iya, betul. Tapi kan tidak ada sama sekali tabel yang mencerminkan bahwa interval sekian sampai sekian persen itu kategorinya very kompeten misalnya. Ada ya? Ada, Prof. Saya tidak lihat 42. ya. Halaman 42, Bu, Prof. Finding. Oh ya, di findings. Ya. Kan tidak pernah disinggung di technique of data analysis. Tiba-tiba muncul di sana ya. Itu maksud saya. Di halaman sebelumnya ada, tapi di analisisnya itu di halaman 3 berapa itu? Di halaman 42 Prof ada. Ya, ada itu. Di halaman 42 ya, di halaman 40 ini tabel 31 itu hanya skor ya. Iya. Kemudian ya ini untuk teacher ya. Tapi untuk student juga tidak ada. Untuk student kan ada 2 ya. Oh, teacher untuk persepsi student ya. Di sini Prof di tabel di label tabelnya yang agak mungkin perlu diperbaiki ya. Di sini the student perception and teacher perception of good teacher. Tabel 32 ya. Iya, Prof. Ya, saya di sini hanya teacher competence. Tidak ada studentnya. Oke, nanti ditambahkan saja. Kalau di tabel saya ini perception classification of teacher competence ya, itu ada tabel 32. Iya, Prof. Oke, baik. Yang berikutnya ini panjang sekali tulisan. Setiap pembahasan dari tabel yang Anda buat itu sepertinya membahas per butir ya. Yes, per butir ya. Mengapa tidak dibuat sebagai satu komposit kesatuan ya. Jadi kalau itu bicara tentang subkomponen sosial kompetens misalnya, maka harusnya itu dibahas secara keseluruhan. Kalau per item itu kan susah nanti mengambil kesimpulan. Bagaimana cara mengambil kesimpulan kalau satu persatu dibahas ya? Misalnya di sosial kompetens katakanlah ada 9 item. Nah, harusnya itu disatukan semua baru diambil kesimpulan. Jadi di tabel findings itu jangan memasukkan tabel yang keseluruhannya item 1 sampai item 9 untuk sosial kompetens. Mengapa tidak ditabelkan saja berdasarkan kategori? Jadi untuk kategori very kompetent untuk social competence,
itu bagaimana ya? Jadi tidak per item ya. Kan nanti komentarnya banyak sekali, tapi kan saya tidak bisa memahami, saya tidak bisa mengikuti jalan pikiran Anda di komentar itu. Akan lebih bagus kalau dianalisis berdasarkan kategori yang Anda sudah buat per subkomponen kompetensi itu. Jadi saya sarankan supaya bisa dibuat begitu sehingga tidak terlalu panjang dan kita bisa paham apa yang Anda inginkan. Paham maksud saya? Yes, Prof. Atau ada komentar Anda mengenai hal itu? Kalau yang saya tulis ini kan Prof, setiap item kan sudah ada sebenarnya kategorinya. Misalnya di kuesioner statement 1 misalnya, ini tentang apa? Ini atau misalnya anggaplah misalnya di kuesioner atau statement 3 dan 4. Ini untuk mencari awareness of the teacher or to the student. Nanti di setiap tabelnya kan saya munculkan kembali komponen apa yang saya sudah jelaskan di situ dan saya simpulkan di setiap kompeten, bahwa setiap komponen yang ini saya jelaskan tadi. Ini contoh saja di tabel 44 dan seterusnya itu yang berkaitan dengan personal competence ya. Ya, Bro. Ini ada 18 item ya. Yes, Bro. Nah, itu kalau dibahas satu-satu atau dua dalam satu pembahasan kan nanti susah untuk menyimpulkan. Apa kesimpulanmu tentang social competence dari personal competence dari guru ini misalnya? Secara komposit ya. Jadi bukan item-item misalnya item 1 dan 2 Anda jelaskan kembali berapa persen dan itu hanya mengulangi saja presentasi yang ada dalam tabel itu ya, tidak memberikan tambahan informasi sama sekali. Hanya mengulangi berapa persen dan yang ada dan itu ada dalam tabel ya. Ya, kalau menurut saya akan lebih bagus kalau coba dikumpulkan bersama, baru Anda kategorikan itu, masukkan dalam kategori, sehingga Anda bisa bicara tentang personal competence dari guru yang bersangkutan, berdasarkan persepsi guru maupun persepsi siswa gitu. Berdasarkan kategori itu, jadi bukan item demi item ya. Tapi saya kira itu apakah tidak mereduksi temuan di kuantitatif data? Ya ini kan di kuantitatif semua ini ya. Iya, Prof. Kan di ya, kualitatif tabel di belakangnya. Iya, itu kuantitatif berbicara tentang persentasenya dan seterusnya, dan di komentarnya juga itu juga yang dikatakan yang ada dalam tabel, jadi tidak memberikan informasi tambahan. Nanti kalau sudah digabungkan baru masuk dalam kategori, kemungkinan itu bisa memberikan informasi yang lebih bermakna menurut saya. Ya, itu saran saya yang nanti dipertimbangkan. Karena saya membaca terlalu banyak, tapi saya tidak bisa memahami apa yang Anda jelaskan gitu ya. Panjang sekali penjelasan, tapi tidak bisa saya mengambil kesimpulan. Ya, kemudian yang berikutnya di conclusion ya. Di conclusion. Jadi karena hanya menilai 2 guru, bukan 5 guru, sehingga ini kesimpulannya agak aneh menurut saya ya. Jadi hanya 2 guru yang dinilai, padahal ada 5 guru bahasa Inggris ya. Coba perhatikan kalimat yang mengatakan according to the result of the present research there are 2 of the 5. Anda mengatakan 2 of the 5 ya. Padahal hanya 2 memang yang dinilai, itu kan tidak bisa disimpulkan begitu menurut saya ya. Kalau memang hanya menilai guru itu 2 guru ya 2 guru itu saja gitu. Jadi tidak boleh kita menyimpulkan there are 2 out of 5 ya. Teacher competent in the boarding school gitu. Sementara memang yang dinilai hanya 2 bukan 5 ya. Apa itu benar ya? Memang 2 saja yang diuji kan, dinilai kan?
Dua saja Prof, Ya, di conclusion siswa. ada Dari siswa pernyataan. untuk di research question pertama. Ya, Sedangkan di research question Anda kedua, menyimpulkan 5 itu. there are 2 of 5. Ya, padahal memang hanya 2 yang dinilai, ya kan bukan out of 5 ya. Memang hanya 2 yang dinilai kok, jadi itu yang dinilai kompeten. Memang tidak ada perbandingan dengan yang 3 karena memang hanya 2 yang disuruh nilai. Jadi kesimpulannya ini membingungkan saya dari judul itu tadi ya. Kalau Anda mengatakan 2 yang kompeten, jadi 3 itu tidak karena dari 5, padahal yang 3 itu kan tidak dinilai. Tidak ada datanya maksud saya. Tidak ada hasil angket dari siswa. Jadi atau Anda punya argumen tertentu mengenai kesimpulan ini? Kalau ini Prof, memang berdasarkan datanya cuma dari siswa cuma 2 saja. Karena memang instruksinya sebelum dikasih kuesioner itu saya minta untuk memilih dua maksudnya guru yang mereka anggap paling bagus, dan cuma 2 saja yang muncul di nama itu di antara 5 itu. Ya, karena memang cara pengambilan dan pengadministrasian angketnya memang seperti itu. Jadi kesimpulan tidak boleh kita mengatakan bahwa hanya 2 yang dinilai kompeten, karena yang ada datanya memang hanya untuk 2 orang itu, yang 3 orang kan tidak punya data ya. Tidak seperti itu. Saya tidak paham apa maksud statement ini, karena dari data yang ada memang hanya 2 yang dinilai, jadi memang tidak bisa kita mengatakan there are 2 of 5 ya. Jadi itu yang 3 orang itu tidak dinilai karena tidak disuruh nilai. Boleh jadi kalau mereka menilai yang 3 orang itu juga mungkin tidak jauh berbeda angka-angka persepsi mereka dengan yang 2 ini ya. Tapi karena tidak ada datanya maka tidak bisa dibuat perbandingan dan kesimpulan yang seperti ini menurut saya. Oke? Tapi bisa saja Prof juga ini kalau misalnya dia disuruh menilai yang 3 ini, mereka juga agak bingung karena kan ada yang mengajar misalnya baru 2 tahun, dan bagaimana dia bisa memberikan skor kepada yang 3 itu. Ya, tapi kalau mau membuat pernyataan seperti ini, harusnya setiap siswa yang 21 itu menilai guru A, kemudian angket yang lain guru B, angket yang lainnya. Jadi ada 5 angket yang sama untuk diberikan, diisi oleh masing-masing siswa. Baru kita bisa melihat bagaimana penilaian dari 21 siswa ini terhadap kelima guru itu. Berdasarkan masing-masing kompetensi yang Anda teliti itu. Jadi itu pernyataan yang menurut saya mungkin bisa misleading ya. Seakan-akan kamu meminta mereka menilai 5 baru menyimpulkan bahwa 2 di antara mereka itu yang kompeten menurut siswa. Padahal memang mereka hanya menilai 2 ya. Tidak seperti itu ya. Oke. Ya, nanti dipikirkan. Menurut saya seperti itu. Kemudian teknis, karena Anda menggunakan software, penggunaan citation itu, kalau itu narrative citation biasanya menggunakan kata N ya, kata N. Jadi A and B itu kata N yang dipakai, bukan simbol kalau menurut APA. Nanti kalau dia parenthetical citation baru pakai ampersand itu, ampersand yang simbol N kalau dia dalam kurung ya. Tapi kalau dia di luar kurung pada saat mengutip maka menggunakan N. Jadi saya tidak tahu ini karena mungkin menggunakan software sampai dia hanya mengambil yang ada di daftar pustaka. Nanti dicek kembali tata cara penulisan citation dengan bibliografi. Ya, kemudian yang terakhir banyak sekali kesalahan tata bahasa
dan itu sangat mengganggu pemahaman pembaca ya. Ya, saya ingin supaya Anda membaca kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kebasahan itu. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Mr. Chairman. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Okay, next, Profesor Kisman. Sorry Pak Saril ya. Pak Saril ya, mana yang tidak ada di sini? Ada itu. Oke, saya kira banyak sekali masukan yang diberikan oleh Prof. Aspar tadi, dan memang seperti itu tadi. Tinggal memberi nilai saja. Ya tadi, ya termasuk tadi banyak dipersoalkan Pak Aspar tentang 2 out of 5 ya. Jadi kalau memang 2 ya 2 lah, seperti itu maksudnya ya. Tidak usah pakai istilah itu tadi. Nah sekarang seperti tadi juga, seperti grammarnya itu tidak bagus. Ada beberapa yang saya catat di sini, seperti before observation, the combining of the score, Heiger salah tadi, how the apa tadi itu banyak sekali. Nah sekarang saya masuk pada professional teachers tadi itu, ya. Ini kalau dibawa ke yang 4 tadi itu, yaitu pedagogic, personal, social, profesional, yang kesalahan seperti yang kamu maksudkan itu tadi masuk pada kategori mana itu? Contoh kesalahan yang kamu buat itu tadi, ya, observation, ya, the combining of the score, kemudian Heiger dan seterusnya. Nah, kalau kita bawakan professional teachers itu ada, kau sebutkan pedagogic, personal, social dan profesional itu termasuk apa itu? Masalah apa itu? Dia masuk di profesional, Prof. Masuk di profesional. Bukan masuk di apa lagi pedagogik itu? Bukan. Tidak ya? Subject matter. Subject matter. Profesional, Prof. Ya, profesional tahu kalau subject matter. Oh, masuk ya. Nah, ini kan diberitanya apakah dia tahu yang seperti itu atau tidak, ya? Sebenarnya itu semua profesional itu. Oke. Ya, betul Mi, tapi mungkin ada kan bagian-bagian yang lebih fokus untuk ke situ tadi. Ya. Kemudian ada tadi yang kamu katakan yang tentang punishment ya. Kamu ngomong tentang educational ya, educative and uneducative punishment ya. Ya, yang mana dimaksudkan dengan educative and uneducated educative? Educative atau educative? Edukatif. Ya, yang mana yang contohnya itu? Contohnya yang diberikan oleh gurunya di sana itu pertama dia berdiri di depan lapangan katanya. Dan maksudnya dulu kategori itu kan faktanya saja itu yang saya mau tanyakan kamu, yang mana yang educative punishment dan yang mana yang uneducative punishment itu. Nah, itu faktanya yang di lapangan tadi. Apa yang dimasukkan dengan educative punishment itu? Menurut kamu? Menurut saya itu yang edukatif dia bisa memberikan. Iya, Prof. Saya dengar, Prof. Yang mana yang dimaksudkan edukatif dan uneducative? Edukatif yang di sini berdasarkan fakta yang saya temukan. Yang edukatif. Kasih dulu definisinya itu edukatif dan uneducative punishment. Apa itu educative punishment? Edukatif Mandiri maksudnya. Punishment yang mana? Yang mendidik, yang memberikan dia pelajaran, Prof. Yang uneducative? Ketika dia menganggap bahwa ini adalah sanksi, bukan mendidik ini adalah sanksi. Nah, baru masuk pada contoh. Contohnya gimana itu? Contohnya 2 itu tadi. Contohnya itu ada yang berdiri di tengah lapangan. Kenapa saya kategorikan dia masuk berdiri di tengah? Di tengah lapangan, Prof. Maksudnya? Dia kalau misalnya dia melakukan kesalahan. Tidak ada konteksnya. Konteksnya apa masa berdiri di tengah lapangan? Mengangkat apa dia panen?
Tidak, Prof. Bahwa dia Apa ini melakukan pada kesalahan. konteksnya? Dia melakukan kesalahan, makanya dia disuruh berdiri, Prof, di tengah lapangan bahwa Nah, iya, kasih konteksnya begitu. Jangan potong padi. Kasih konteksnya dulu. Karena salah disuruh berdiri lapangan. ya, Prof. Kalau sudah berdiri lapangan tidak ada konteksnya, bagaimana caranya memaknai? Ya. Terus yang Berdiri di uneducated tadi, lapangan olahraga. iya. Yang uneducated tadi contohnya apa? Yang educatif itu kalau di sini saya kalau Ya. educatif Tidak ada di situ. tidak ada, Prof. Ya, terpaksa kau pikir-pikir dulu. Nanti kau pikir di rumah. Iya, Prof. Ya. Masuk lagi pada operational definition study itu. Saya kira Prof. Aspa juga singgung tadi itu. Ini operational definition, apa itu yang dimaksudkan? Apa yang kau pahami tentang operational definition itu? Prof, di sini, Prof, bagaimana mengukur variabel. Mengukur variabel? Iya. Operational definition maksudnya? Maksudnya itu specification of how variable were defined and measured assessed in the study according to Creswell. Variabel apa yang kau definisikan secara operasional di situ? Ini yang kompetensinya tadi, yang skill atau abilities-nya seorang guru. Nah, itu yang mau didefinisikan. Apa itu skill, apa itu competence, apa itu tidak masuk dengan operational definition. Nah, sekarang kau bawa lagi dengan skill dan competence salah satunya. Apa operational definition itu skill? Ya, Prof. Kau mau ngomong menjawab dirimu, skill dengan competence. Nah, operational definition-nya apa itu? Competence semua saja. Kompeten. Tidak ada di sini. Kau bikinkan apa itu yang dimaksud dengan kompeten? Kompeten di sini, Prof, kalau ya. Menurut aturan Permendiknas nomor 14 tahun 2005 itu a set of knowledge, kumpulan pengetahuan, skill. Kompetensi is set of knowledge, skills, behavior that must be possessed, lived, and mastered by teacher or lecturer in carrying out the professional task. Itu menurut siapa? Itu menurut dari Diknas tadi? Iya, Bro. Menurut siapa? Permendiknas, Bro. Ya, Permendiknas. Terus menurut kau siapa? Menurut kau apa? Menurut kamu ya apa? Itu pengetahuan atau skill. Loh. Ini orang punya tadi itu berdasarkan Permendiknas. Nah, sekarang kalau menurut kamu apa? Sama atau beda dengan itu? Itu kan maksudnya di situ operation definition itu menurut kamu. Nah, apakah menurut kamu? Ya, itu yang tadi menurut saya itu yang kemampuan. Berarti sama dengan kamu punya. Kamu katakan begitu. Bahwa operation definition dari kompetensi itu sama ya, definisi yang kamu lakukan seperti itu. Ya, tidak boleh orang disebutkan itu terus. Misalnya banyak definisi tentang competence tadi. Ya, yang mana yang kau ambil sebagai operational definition? Ada Diknas, ada A, C, B, C, dan C, D. Yang mana yang kau ambil? Ya, gunakan sanitizer dulu. Iklan dulu. Ya tuh, jangan begitu. Ya. Iklan dulu. Tunggu dulu, baru dibuka-buka lagi ini tadi. Sudah banyak yang tanyakan. Tadi ya satu lagi. Ini terkait dengan Pak Aspa, tapi saya hanya kasih tahu begini tadi. Yang tadi adalah who perceives, ya, who perceives dengan who are perceived.
Bisa kau apa maksudnya itu? Who perceives dan who are perceived. Gimana? Ini terkait dengan tadi Prof. Aspa itu tadi. Who perceives, maksudnya bahasa Indonesianya apa itu? Yang memandang. Iya. Terus who are perceived. Siapa yang dipandang? Ya, ini kan terkait dengan itu tadi itu. Yang memandang siapa dan siapa yang dipandang gitu. Ya. Ya, Prof. Ya, saya kira banyak tadi masukan dari Prof. Aspa tadi itu ya, dicatat baik-baik. Kemudian itu tadi. Satu lagi tentang metodenya tadi, itu tidak jelas tadi kualitatif kuantitatif itu tadi dibicara. Tapi karena Prof. Aspa sudah bawa ke situ tadi, saya hanya ingatkan kamu coba dilihat lagi itu tentang mixed method kah di situ, ya kualitatif dan kuantitatifnya, ya. Oke. Oke, thank you, Prof. Oke, thank you. Ya, now Pak Sahril Stone. Ya, kita kembali ke judulnya dulu. Apa judulnya tadi yang dikatakan Prof. Aspa? Masukannya Prof. Aspa, Prof. Bagusnya mungkin kalau kompeten profile EFL teacher. Kompeten profile EFL teacher. Kompeten EFL. Kompeten profile EFL teacher. Ini how many teachers involved in your research? How many teachers? You said just now there are 2 teachers. 5, 2 out of 5. Lalu yang penilai di situ ada 2 kelompok siswa dan kelompok guru. Yang kelompok guru siapa-siapa saja itu? Termasuk juga tadi yang diteliti itu Prof, yang dua itu. Oh, jadi mereka menilai dirinya sendiri. Ya, Sir. Ya? Yes, Sir. Jadi mereka menilai bagaimana guru yang kompeten menurut mereka. Yes, Prof. Nah, dia menilai dirinya sendiri. Iya, Atau guru yang lain menilai. Kan tadi ada disinggung 5 guru. Ya. Apakah yang 3 guru yang lain itu bukan itu yang dijadikan penilai? Dia menilai juga, Prof. Menilai yang 3, menilai dirinya. Yang 3 yang selain yang dua tadi, yang 3 juga menilai dirinya. Jadi ada 5 sumber data dari untuk guru. Iya, yes, Sir. Ada disebutkan begitu? Bahwa nilai yang bersumber dari data yang bersumber dari guru diambil dari 5 orang guru. Ada? Ada, Sir. Dan itu menyebutkan dirinya juga sendiri. Iya, Sir. Di mana disebutkan itu? Di halaman 82. Apa dia bunyinya di situ? Coba disebut. Jadi kan ini ada 2 Kenapa di halaman 82? Jadi, kenapa bukan di bagian metodologi? Di bagian metodologi itu seharusnya kalau Anda mau memberikan penjelasan tentang metode ya di situ. Halo? Yes, Sir. Ya, seharusnya di bab 3 ya. Yes, Sir. Anda berikan uraian tentang siapa-siapa yang akan memberikan atau telah memberikan penilaian terhadap guru yang kompeten, ya. Yes, Misalnya dari kelompok siswa, apa kriteria yang Anda gunakan untuk memilih mereka? Pertama, Sir, dia sudah lama diajar oleh guru di situ atau paling tidak sudah 3 tahun di sana di sekolah itu. Oh, jadi siswa kelas 3 begitu? Iya, Sir, karena kan dia otomatis dia akan tahu banyak tentang gurunya. Nah, lalu tadi you katakan minimal 3 tahun. Itu tadi juga you sebutkan ada guru yang guru baru. Yes, Sir.
Bagaimana dia tahu itu kompetensinya guru yang dinilai? Nah, makanya itu saya sebelum untuk siswa itu saya bilang sebelum dibagikan kuesioner untuk persepsi siswa, pilihlah yang menurut yang paling baik, yang benar-benar kamu kenal. Menurut yang memang yang punya kemampuan mengajar paling bagus. Nah, yang muncul dua di persepsi siswa. Kemudian kalau di gurunya kan saya ambil semua yang 5 guru itu. Iya, tapi kan mereka ada yang juga katakan guru baru. Nah, guru baru itu apakah juga mengenal dengan baik siapa guru yang dinilai itu? Bagaimana kompetensi guru yang dinilai itu? Kalau ini Prof, karena ini kan cuma kelas 3 saya ambil tadi, pikiranku bahwa yang paling lama otomatis dia akan tahu banyak tentang gurunya. Ternyata cuma 2 saja yang muncul Tidak, karena untuk mahasiswa, untuk siswanya oke lah, tapi dari guru tadi, guru barunya itu sudah berapa tahun? ada yang 4 bulan, Prof. Nah, itu bagaimana caranya dia bisa menilai guru 1, guru 2? YB dengan siapa lagi satu? YB itu guru lama itu, Prof. YB sama MT. Cocok. Jadi misalnya kan Anda meminta guru baru menilai si YB. Apa lagi satu? Guru yang satu apa anunya singkatannya? MT, Prof. MT. Nah, apakah guru yang baru 4 bulan itu mengetahui bahwa si MT dengan si YB itu seperti ini kemampuannya? Ini Prof bukan menilai antar guru satu dengan misalnya saya menilai guru satunya. Tidak begitu, Prof. Dia menilai dirinya sendiri. Tidak, memang. Tapi kan Anda berikan dia kesempatan untuk menilai. Jadi ada 5 sumber data untuk penilaian dari guru, kan? Iya, Prof. Ya, termasuk si YB sendiri dan MT sendiri menilai dirinya sebagai guru yang kompeten seperti apa, guru yang profesional seperti apa, guru yang memiliki kompetensi sosial seperti apa. Nah, oke? Yes, sir. Apakah ada perubahan kompetensi profesional yang dulu tahun berapa itu dengan yang sekarang? Karena yang saya tahu bahwa kompetensi profesional itu dilihat dari tingkat keseringan mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, workshop. Apakah itu masuk di situ? Kalau di kuesioner masuk di pertanyaan di pernyataan itu, Prof. Untuk kuesionernya, tapi kalau di interview saya tidak sebutkan, saya tidak tanyakan. Kenapa tidak? Padahal itu kan antara kuesioner dengan interview itu salah satu tujuannya adalah meng-cross check, ya. Yes, Apakah data yang diperoleh pada interview itu, apa namanya, kuesioner itu benar adanya sesuai dengan kondisi yang dijadikan sasaran penelitian. Kita mau meng-cross check bagaimana kebenaran data yang ada dari hasil angket itu. Nah, atau kita ingin mengetahui lebih jauh, ya. Yes, jadi itu tetap harus di cross check, ya. Tidak bisa tidak, karena misalnya ada sesuatu yang ingin ditahu. Si A sering melakukan begini misalnya, lalu kita mau tahu kenapa atau mengapa Bapak sering melakukan seperti itu. Nah, itu ditanyakan di wawancara, atau ada hal-hal yang dianggap butuh penjelasan lebih dalam, kan begitu? Yes, sir. Ya. Kalau kita kembali ke judulmu, itu judulmu terlihat hanya satu guru yang Anda mau lihat.
Yes, sir. Tapi tidak kelihatan di situ. Profile of a competent teacher atau profile of competent teachers. Yes, sir. Ya, tidak jelas di situ apakah hanya satu guru atau lebih dari satu guru. Karena coba lihat nih. The profile of a competent EFL teacher. Berarti hanya satu, tapi tidak ada E-nya. Ya. The profile of a competent EFL teacher. Kalau mau lebih dari satu ya, the profile of competent EFL teachers, ya. Yes, sir. Yes, sir. Ya, saya kira begitu aja dulu. Oke, thank you. Pak Amir, rekan Pak Amir. Ya, Prof. Tasmin. Yes, sir. Tadi saran dari Prof Aspa, Prof Kisman, sama Prof Saharil di baik-baik. Terutama saran yang pertama tadi diperbaiki bagaimana cara memilih sampel yang kuantitatif. Ya, Yes, jadi sir. tidak bisa digabung cara kuantitatif dan cara kualitatif. Ya, nah, kalau cara kualitatif saturation itu bukan presentasi, tapi artinya saturation dalam kualitatif apabila tidak ada lagi tema baru yang muncul, maka itu namanya kualitatif, makanya namanya saturated dalam pendekatan kualitatif. Ya, Yes, sir. ya itu kalau kualitatif, kuantitatif diperbaiki, dicari. Nah, kemudian tadi Prof Aspa menyinggung itu bagaimana penggabungan tema-tema di finding. Ya, itu tadi benar bagus sekali. Jadi maksudnya itu kalau statistik tidak semua dibahas itu, tidak semua dijelaskan. Jadi menjelaskan statistik itu biasanya cuma 3 kategori. Mana yang paling dominan, atau yang paling tinggi, atau yang paling unik trennya. Paling tinggi, itu satu. Kemudian yang kedua, mana yang paling rendah. Nah, jadi apa maksudnya data statistik itu? Itu maksudnya Prof Aspa tadi dikelompokkan itu. Bisa dikelompokkan 3, yang paling tinggi, yang paling menengah dan yang paling rendah. Dan apa maknanya itu ketiga-tiganya? Itu tadi maksudnya Prof Aspa. Jadi bukan dibahas satu-satu. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa ada proses analisis yang terjadi. Ya, itu jadi semua data-data statistik itu kalau perlu mana yang paling rendah dan mana yang paling tinggi saja, kalau tidak yang paling dominan, dan apa maknanya. Ya, itu yang dimaksud itu. Jadi supaya bisa diukur sehingga nanti tadi maksudnya Prof Aspa memudahkan membuat kesimpulan, ternyata kecenderungannya seperti ini. Nah, itu yang paling utama. Kemudian terkait sampling, pastikan bahwa kalau misalnya 2 saja yang diteliti, ya tulis 2 di situ. Ya, kalau 2 saja. Tapi kalau 5 ya bagaimana? Jadi harus jelas di situ. Kemudian tidak boleh ada kesimpulan 2 dari 5 tadi. Ya apa kesimpulannya kalau 2 ya dari 2 teacher inilah profilnya, atau mungkin dari 5 itu terserah bahwa ini yang diharapkan oleh siswa dan ini yang diharapkan oleh guru. Ya, begitu. Jadi karena pertanyaannya kompetennya ya sesuai pertanyaannya, bahwa persepsi kompetensi menurut guru dan persepsi kompetensi menurut siswa. Nah, itu juga kesimpulannya. Nah, tidak ada lagi 2 dari 3, tidak ada dari 5 ya. Nah, ya itu. Kemudian yang terkait tadi penulisan dan N. Nah, itu kalau untuk menulis, kalau di luar kurung itu pakai N, bukan N singkatan. Ya, hampir semua referensi manajer kalau di luar kurung, di luar parentesis itu harus pakai N full, bukan singkatan tanda N saja. Nah, itu kecuali dalam hampir semua itu sama polanya. Itu tadi bilang Prof Aspa. Ya, jadi bagus sekali tadi sarannya, sangat lengkap. Termasuk Prof Isman juga tadi terkait definisi operasional. Ya, diperbaiki sehingga definisi operasional definisi yang kau pahami, bukan yang orang lain pahami.
ya apa yang kita pahami setelah membaca, oh ternyata ini. Ya itu maksudnya tadi Prof. Desman. Ya, Prof. Sahril perbaiki semua itu ya, judul tadi termasuk ya. Ya, kalau mau satu orang ya tidak ada S-nya, kalau mau banyak ya ada S-nya. Ya, salah satunya. Saya kira itu saya kembalikan kepada Prof. Baso. Ya, terima kasih Prof. Ya. Oke, terima kasih. Asmin, jadi ya banyak yang harus diperbaiki. Saya kira bagus masukannya dari para penguji ya. Judul ya saya kira disesuaikan karena memang kalau tidak benar ya itu memang harus diperbaiki. Tentang berbagai hal dari bagus semua saran-saran dari Pak Aspa, Pak Kisman, Pak Sahril. Nah, operational definition ya itu ada framework tadi yang jangan research proses yang masuk, tetapi memang kajian apa namanya kerangka pikir, bukan kerangka proses penelitian. Nah itu harusnya di bab 3 itu memang biasa juga orang masukkan research proses. Operational definition sebenarnya itu definisi ya seperti yang dikatakan tadi Pak Amir, itu adalah sebenarnya itu adalah apa yang kita maksudkan di penelitian itu ya. Jadi bukan berdasarkan orang lain, tapi berdasarkan kajian teori, tetapi kita harus berdasarkan apa yang kita maksudkan di penelitian itu. Itulah operasi definisional, supaya tidak apa namanya interpretasi berbeda. Nah, masalah penentuan sampelnya kan ada prosesnya tadi saya dengar ya, bahwa disuruh siswa diberikan kesempatan memilih dulu dan ternyata yang muncul namanya kan tuliskan dalam proses itu ya bahwa itu pemilihannya, sehingga memang 2 saja, bukan 5. Karena sudah mengikuti proses akhirnya yang muncul hanya 2 ya begitu. Jadi jangan katakan 2 out of 5 lagi, harus memang katakan 2 saja. Nah ini tentang juga tabel-tabel tadi yang berbeda jumlahnya itu perlu disesuaikan. Ya, tentang pengkategorian juga memang harus konsisten. Kalau misalnya kategori nilai yang ada di bab 3 seharusnya juga begitu di bab 4. Nah, itu yang mana yang Anda ubah, yang sesuaikan saja ya. Kalau bab 4 begitu persentase yang kamu munculkan, ya katakan bahwa kategori itu adalah persentase. Gitu ya. Ya, itu juga bahas pembahasan tentang apa namanya interpretasinya ya, yang di bab 3, di bab 4 itu yang memang bagusnya kalau keseluruhan supaya bisa langsung muncul. Jangan semua muridnya. Kemudian kesimpulannya itu harus menjawab pertanyaan ya. Jadi apa pertanyaanmu di 1 2 3 itu juga yang harusnya terjawab. Dan jangan katakan bahwa jangan lagi katakan langsung katakan saja 2 memang. Karena memang yang Anda teliti hanya 2, bukan 5 ya. Ya, dan ini memang banyak bahasanya, dan memang itu kami pembimbing tidak mungkin bisa mengoreksi semua bahasamu ya. Jadi mungkin perlu memang ada namanya proofreader ya. Jadi mungkin ada temanmu atau mungkin ada institusi yang Anda cari untuk bisa membantu supaya. Karena kalau kita sendiri kadang-kadang tidak bisa temukan kesalahan kita, jadi biasanya kita minta bantuan supaya orang lain bisa melihatkan kesalahan kita. Memang sebenarnya di beberapa perguruan tinggi memang ada institusinya yang membaca, yang memberikan proofreader, ada proofreading, sehingga apa yang keluar dari tesis itu ya memang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Finally, I'd like to thank to everyone, especially to the examiners, Profesor Aspa, Profesor Kisman yang tinggal layarnya muncul, tidak ada orangnya. Kalau Profesor Sahril, wah ada orangnya tapi tidak ada, pergi. Iya. Oh, pergi. Iya, pergi. Kemana? Ya jadi menghilang ini. Cari pisang. My counterpart supervisor Pak Dr. Amirullah yang tidak muncul dari tadi ini, hanya covernya saja yang muncul. Komputernya Prof tidak bisa muncul Ki. Oh gitu. Iya, setting komputer. Oh, setting komputer ya. Iya. Dan juga ini terima kasih kepada teman-temannya Kasmin ini, banyak muncul yang dari jauh ini. Dia ada Nur Zahra, Firmansyah, Intifada, dan Fitri.
hadir dari tadi ini menemani menjadi Jadi peserta ini dan bisa menjadi dipakai tampil sebagai seminar. Dan Kasmin harus banyak-banyak catat semua tadi ya, seharusnya kan direkam itu, tapi ini saya seharusnya rekam tapi iCloud saya itu sudah penuh, jadi tidak bisa lagi dipakai. Kita bayar uang lagi untuk itu, tapi sehingga tidak memungkinkan. Anda seharusnya copy, tapi hanya saya tidak tahu apakah saya sudah setting bisa di copy oleh peserta. Karena tidak ada ketuanya, kita tutup sendiri ya. Yang harusnya ditutup oleh Ketua Program Studi. Ya, sekali lagi terima kasih, dan let's close this seminar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada bersamaan sebenarnya juga S3, tapi ya karena ini bimbingan saya ya harus saya hadir di sini. Ya, oke, kita akhir ya. Saya end the meeting.